Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 13 Oktober 2022. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 11 ayat 47 sampai dengan 54. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Hanya melalui aku orang sampai kepada Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa tatkala duduk makan di rumah seorang Farisi, Yesus berkata, "Celakalah kalian, sebab kalian membangun makam bagi para nabi, padahal nenek moyang mula yang telah membunuh mereka. Dengan demikian kalian mengakui bahwa kalian membenarkan perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kalian membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul. Tetapi separuh dari antara para nabi dan para rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Maka dari angkatan ini akan dituntut darah semua nabi yang telah ditumpahkan sejak dunia dijadikan. Mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian telah mengambil kunci pengetahuan. Kalian sendiri tidak masuk ke dalamnya, tetapi orang yang berusaha masuk kalian halang-halangi." Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, para ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Dengan itu mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam sehat untuk kita semua. Senang sekali karena Gowori bisa kembali dilakukan di outdoor. Saya kira ikan-ikan koi saja sudah kangen. Biasa mereka setiap hari juga mendengar Gowori. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Presiden Soekarno pada pidatonya yang terakhir tanggal 17 Agustus tahun 1966 pernah mengatakan jas merah, yang diartikan jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Pidato ini dimaksudkan agar kita selalu mengingat sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia hingga akhirnya selalu berupaya untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Karena harga dari sebuah kemerdekaan dibayar dengan perjuangan, air mata, darah dan keringat. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, dalam firman hari ini Yesus kembali melanjutkan kecamannya kepada para ahli Taurat. Ia bersabda, "Celakalah kalian, sebab kalian membangun makam bagi para nabi, padahal nenek moyang mula yang telah membunuh mereka." Yesus ingin mengingatkan mereka kalau Allah telah mengutus para nabinya dan nenek moyang mereka malah menolak, menganiaya, bahkan membunuh para utusan Allah itu. Kini Yesus datang dan mewartakan kabar gembira. Dan kembali mereka pun melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka, yakni menolak dan tidak mau mendengarkan Yesus. Yesus mengingatkan pengalaman kelam nenek moyang mereka yang degil agar tidak kembali terulang terjadi pada mereka. Namun tetap saja mereka tidak mau menerima dan mendengar Yesus. Seperti kacang yang lupa kulit, itulah para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Itulah orang-orang Yahudi yang hari ini dikecam dalam firman Tuhan. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, ada sebuah pernyataan yang mengatakan tidak perlu membakar buku untuk menghancurkan budaya.
buat saja orang berhenti membaca. Wah, ini istimewa. Budaya hancur ketika orang sudah tidak lagi membaca. Saya kira buku dan pintu ada kesamaannya. Ketika kita sudah tidak lagi membukanya, maka kita tidak akan pernah masuk ke dalam dunia yang baru. Jangan meninggalkan sejarah. Kita telah dipanggil dan dipilih untuk mengikuti Tuhan. Inilah identitas kita. Inilah sejarah yang harus kita teruskan kepada anak cucu kita. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.